Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita melanjutkan materi. Kemarin kita bahas mengenai sistem bilangan real ya, yaitu sifat-sifat bilangan real, apa itu namanya bilangan. Kemudian sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang akan kita bahas kali ini adalah ketidaksamaan dan nanti akan dilanjutkan dengan materi bilangan mutlak ya, angka mutlak, nilai mutlak. Oke. Kemarin kita juga bahas interval ya, interval lebih dari, kurang dari, sedikit ya. Nah, ini nanti akan kita gunakan juga dalam materi ketidaksamaan ini. Oke, sekarang kita langsung saja mulai materi ketidaksamaan. Oke, sebelumnya kemarin kita sudah bahas yang namanya interval bilangan real ya, dari garis bilangan real ya. Garis bilangan real itu ya garis dari minus tak hingga sampai tak hingga yang berisikan adalah isinya adalah semua anggota dari bilangan real. Dari anggota itu sudah jelas, kemarin sudah dijelaskan juga bahwa semakin ke kanan maka nilainya akan semakin bertambah, dan semakin ke kiri akan nilainya akan semakin kecil. Artinya angka 1 itu berada di sebelah kirinya angka 2, dan angka 2 sebelah kirinya angka 3, dan seterusnya. Keempat semakin ke kanan. Nah, selanjutnya sekarang kita akan bahas mengenai interval. Interval itu adalah bagian yang lebih kecil dari garis bilangan itu, atau potongannya saja di antara dua bilangan real ya. Nah, ini saya jelaskan dalam bahasa matematikanya itu suatu himpunan. Jadi dalam rentang itu ada himpunan bilangan real yang mempunyai paling sedikit dua bilangan real yang berbeda ya, dan semua bilangan real terletak di antara keduanya. Jadi misalkan kita punya anggota bilangan real di sini, misalkan disebutkan dengan nilai A dan B, misalkan dia anggota bilangan real, dan nilai A dan B ini berbeda, tidak sama, maka kita bisa membuat interval, yaitu misalkan antara A dan B, X di antara A dan B. Nah, kemudian dalam interval itu kita bisa membuat himpunan ya, selang yang berisi dengan X itu di antara nilai A dan B ini dengan syarat A lebih kecil dari B ya. Nah, ada beberapa bentuk yang ada di sini. Kalian sudah paham semua di sini. Yang pertama, penulisan dalam himpunan. Nah, penulisan dalam bentuk himpunan itu seperti ini. Cara membacanya gimana? Ya, cara membacanya adalah, misal kita mempunyai nilai X itu anggota bilangan real, ya. Ini X anggota bilangan real, di mana, garis temasnya di mana X ini bernilai antara A sampai B, atau X lebih dari A dan X kurang dari B. Nah, untuk himpunan seperti ini tidak menggunakan sama dengan ya. Tidak menggunakan sama dengan. Maka selang atau penulisan yang lain bisa kita tulis dengan seperti ini, menggunakan kurung lengkung ya. Kurung biasa ya, ini ya, kurung lengkung. Ini menandakan bahwa X itu antara A sampai B, dan X itu tidak sama dengan A dan tidak sama dengan B. Nah, bentuk grafiknya seperti ini membentuk intervalnya. Nah, interval ini ya, ini dinamakan dengan interval terbuka. Kenapa kok terbuka? Karena X itu tidak mempunyai titik maksimum, nilai maksimum, dan X itu juga tidak mempunyai titik atau nilai minimum. Kenapa? Nah, kan ini ada A sama B. Tapi kan X tidak sama dengan A dan tidak sama dengan B, sehingga dia tidak mempunyai titik maksimum atau titik minimum. Misalkan, saya contoh ya, saya punya nilai X antara A1 sampai 2 misalkan ya. X kurang dari, lebih dari 1 dan X kurang dari 2. Kita fokus ke X kurang dari 2 aja dah. X kurang dari 2, berarti X sama dengan 2 atau bukan? Bukan ya. Nah, sehingga X itu nilai maksimumnya berapa? Kan kita nggak tahu. Bisa jadi 1,9 ya. Kita bisa nulis 1,9. Tapi apakah 1,9 itu titik maksimum? Tentu enggak ya.
Ada lagi ya, di 1,99. Itu lebih besar dari 1,9. Apa juga maksimum? Enggak, 1,999. Ada yang lebih besar lagi? Ada 1,9999 dan seterusnya. Sehingga X itu tidak mempunyai titik maksimum. Maka di sini dikatakan bahwa interval ini dinamakan interval terbuka. Gitu ya, silang terbuka. Nah, yang kedua, ini dinamakan setengah terbuka. Kenapa setengah terbuka? Karena salah satunya ada sama dengan. Yang kedua dan ketiga juga sama ini. Salah satunya ada sama dengan. Nah, intinya dalam penulisan selang ini, kalau di sini ada sama dengan, ini X kurang dari lebih dari sama dengan A, misalkan sini, maka yang lebih dari sama dengan menggunakan kurungnya menggunakan kotak ini ya. Namanya apa juga, lupa saya. Kotak gini, tapi yang tidak menggunakan sama dengan, maka dia menggunakan lengkung ya. Untuk grafiknya juga sama. Dan untuk yang setengah terbuka satunya juga sama. Ini bisa dikatakan setengah terbuka dan setengah tertutup ya. Nah, kemudian yang keempat di sini, ini menggunakan sama dengan semua. Menggunakan sama dengan semua. Untuk penulisannya juga ya intinya gampangnya seperti inilah. Kalau menggunakan sama dengan, maka bentuknya kotak. Kalau enggak menggunakan sama dengan, maka bentuknya lengkung. Untuk grafiknya seperti ini. Nah, ini dinamakan interval tertutup karena dia mempunyai titik maksimum dan titik minimum. Dengan ya, X antara 1 sampai 2 misalnya. X kurang dari sama dengan 2, berarti maksimumnya berapa? 2. Kenapa? Ya, 2 kan udah masuk karena X sama dengan 2. Gitu ya. Ini maksimumnya 2 sehingga dia dikatakan tertutup dan dia mempunyai titik minimum juga. Nah, oke. Ini untuk interval atau selang di titik X antara A sampai B. Bagaimana sekarang jika X tidak di tengah-tengah atau dalam arti dia cuma mempunyai X kurang dari B atau X kurang lebih dari A gitu aja ya. Nah, maka penulisannya kalau himpunan udah jelas semua ya, tinggal X kurang dari B, kurang dari sama dengan B, lebih dari A, lebih dari sama dengan A. Untuk selang, dia menulisnya seperti ini. Ini ada minus tak hingga. Jadi X itu antara minus tak hingga sampai B atau dapat diartikan dengan X itu kurang dari B. Ini sih. Nah, untuk penulisan tak hingga itu harus menggunakan yang lengkung. Kenapa? Karena X tidak mungkin sama dengan tak hingga. Nah, tak hingga itu berapa nilainya? Nah, itu kan nggak tahu kita. Ya, artinya nilai sangat besar sekali. Kalau minus tak hingga nilai yang paling kecil sekali. Nah, untuk penulisan grafiknya seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan. Ini untuk grafik ya, himpunan, selang, grafik, dan sebagainya. Penulisannya seperti ini. Ini masalah penulisan. Kemudian kita bahas sekarang mengenai pertidaksamaan. Nah, intinya dalam pertidaksamaan itu gimana sih? Jadi nanti kita dapat pertanyaan, suatu pertidaksamaan, ya. X kurang dari sekian, itu kurang lebih dari sekian, misalnya. Nah, tujuan kita adalah kita mencari himpunan penyelesaiannya. Jadi seperti ini. Apakah X di antara A sampai B, atau X kurang dari B, atau X kurang dari B, atau X lebih dari A. Intinya tinggal X saja ya, kita buatnya. Nah, caranya gimana? Ada 3 cara yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama adalah kita bisa menambahkan kedua sisi. Jika nanti ada dua sisi, maka kita bisa menambahkan kedua sisi dengan bilangan yang sama. Menambahkan itu bisa dengan mengurangan juga ya. Kalau menambahkan tambah minus kan jadi kurang. Nah, itu harus sama ya. Antara kanan dan kiri itu harus sama nilainya. Misalkan ditambah 3 ya kanan dan kiri tinggal 3 semua. Ya itu sifat-sifat bilangan real kemarin juga sudah pernah dibahas. Kemudian yang nomor 2 adalah kita bisa mengkalikan dengan bilangan positif. Jadi kemarin kita juga sudah bahas kalau pertidaksamaan, jika di kedua sisi dikalikan dengan bilangan positif, maka tandanya tetap. Nah, yang ketiga, jika kita harus mengkalikan dengan bilangan yang negatif, maka syaratnya adalah tandanya itu dibalik. Jika sebelumnya lebih dari, maka menjadi kurang dari. Atau yang sebaliknya, sebelumnya kurang dari, maka dia akan menjadi
lebih dari. Gitu ya. Dengan syaratnya adalah kedua sisi misalnya dikalikan ya dikalikan dengan nilai yang sama atau dibagi ya dibagi dengan nilai yang sama juga, nggak boleh berbeda. Gitu ya, intinya seperti itu. Kan contoh soal. Nah, oke contoh soal kita punya 4 contoh soal ya. Ini nanti mungkin mahasiswa agak susah untuk mengerjakan seperti ini ya. Karena penuh dengan trik dan ada langkah-langkah khususnya ya. Jadi perlu dicermati lebih fokus lagi ya. Oke, misalnya saya punya 4 soal seperti ini. Ini ada 4 tipe soal dalam permasalahan ketidaksamaan. Yang pertama, ya kita langsung bahas saja ya. Yang pertama kita punya soal 2x kurangi 7 itu kurang dari 4x kurangi 2. Ini yang paling mudah langkahnya. Soal yang paling mudah dalam ketidaksamaan. Ya. Jadi kalau kalian yang nomor 1 saja belum nggak bisa, ya nomor 2, 3, 4 ya kemungkinan juga nggak bisa. Ini istilahnya seperti level 1 lah. Level 1, nanti ada level 2, level 3, dan level 4. Seperti itulah ya. Nah, level 1. Ya, saya kasih caranya langsung ya. Ini kita punya 2x min 7 kurang dari 4x min 2 ya. Nah, langkah pertama adalah kita ingin membuat salah satu sisinya itu tinggal menjadi x saja ya. Terserah maunya sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, dalam contoh ini misal saya ingin membuat yang sebelah kiri ini menjadi nanti tinggal bentuknya x kurang dari atau lebih dari gitu ya. Itu terserah. Nah, kita buat seperti ini ya. Ini tujuan kita nah seperti ini. Caranya gimana? Ya ini kan ini ada 2x kurangi 7. 2x kurangi 7, yang kita hilangkan dulu yang mana? Ya yang min 7 ini ya. Min 7 ini kita hilangkan. Caranya gimana? Yaitu dengan menambah angka 7 ya. Kenapa kok ditambah angka 7? Karena ya min 7 ditambah 7 jadi 0, hilang ya. Nah, sehingga kedua sisi harus ditambahkan dengan angka 7. Jadi apa? 2x kurangi 7 tambah 7 jadi 2x. Kurang dari tetap ya angkanya ya. Apa tandanya tetap ya. Karena dia cuma untuk penjumlahan aja. Terus 4x kurangi 2 tambah 7 jadi 4x tambah 5. Seperti ini ya. Nah, ini udah jadi nih. Oh, sekarang ini masih ada angka 2 ini. Dan ini ada x juga. Oh, ternyata x masih ada di dua sisi. Nah, padahal syaratnya adalah x-nya hanya di satu sisi, di sebelah kiri ya, tujuan kita ya. Nah, caranya ya udah ini 4x ini dipindah ke sana ya. Kalau gampangnya seperti itu jadi minus. Atau dengan cara dikurangi berapa? 4x gitu ya. Dikurangi dengan 4x. Ketika dia dikurangi dengan 4x, 2 dikurangi min 4. Jadi min 2x dan yang sebelah sini hilang ya. 4x kurangi 4x kan hilang. Jadi tinggal min 2x kurang dari 5. Nah, kemudian sudah habis semua ya sebelah kanan ya x-nya ya. Nah, tinggal yang sebelah kiri. Nah, ya ini langkahnya nggak harus seperti ini. Kalian bisa mengurangi dengan x dulu, baru ditambah 7. Terserah. Yang penting nanti hasilnya benar. Kemudian, di sini ada minus 2x. Minus 2, padahal kita inginnya nggak ada embel-embel nih. Atau koefisiennya sama dengan 1. Depannya x itu 1 kita inginnya. Berarti tinggal diapain? Minus 2 biasa di 1 diapain? Dikalikan dengan min setengah atau dibagi min 2. Sama aja ya. Dikalikan min setengah. Nah, karena dia dikalikan dengan minus, maka tandanya dibalik. Tandanya dibalik karena dikalikan dengan minus. Terus min setengah dikalikan min setengah, salah. Min 2 dikalikan min setengah sama dengan 1. Min 5 ya, 5 dikalikan min setengah kan jadi min 5/2. Jadi kita dapat, sudah selesai nih sampai sini. Berarti nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah x lebih dari min 5/2.
2. Kalau kita mau bikin bentuk selang ya seperti ini ya. Ini kurung ya. Berarti sini min 5/2, koma ini tak 3 ya. Seperti ini ya bentuknya ya. Nah, atau kalau kalian mau bikin berarti gini ya. X. Wah, angel banget. Anggota bilangan real. Dengan syarat sini. Ini ya. Nah, sekarang gimana sih caranya kok saya mengecek nih jawaban saya itu benar apa salah? Ya udah tinggal dimasukkan aja nilainya nih. X lebih dari min 5/2 misalkan. Angka yang memenuhi berapa? Misalkan min 2 gitu ya. Saya punya X min 2. X sama dengan min 2. Min 2 itu masuk sini enggak? Masuk ya. Lebih dari min 2,5 kan itu. X sama dengan 2. Misalnya kita punya X sama dengan min 2. Masukkan sini. 2 kali min 2 berarti berapa? Min 4. Min 4 kurangi 7. Sama dengan berapa? Yes, kurang dari 4 kali min 2. Min 8 kurangi 2. 4 kurangi 7 berarti min 11 ya. Min 11 apakah kurang dari min 10? Itu ya. Iya ya, benar ya. Benar berarti jawaban kita bisa dikatakan benar ya. Paham ya? Ini untuk nomor 1. Kalau kalian masih belum paham, diulangi lagi langkah-langkahnya ya, dipelajari lagi. Jadi kalau bingung atau yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan ke WA ke nomor saya atau di grup WA ya. Yo, sekarang yang nomor 2, misalkan saya punya minus 5 kurang dari sama dengan 2x plus 6 kurang dari 4. Nah, kita taruh di kanan. Nah, ini ada tiga tempat. Kalau tadi kan cuma 2 nih ya. 2 itu kanan sama kiri. Sekarang ada 3 nih. Kanan, kiri, tengah, kanan. Gimana caranya? Ya, ini sama aja sih. Kita membuat sisi salah satu sisi itu bentuknya ada X-nya tok. Dengan sisi yang lain itu tidak ada X-nya, gitu ya. Caranya gimana? Ya udah nih, misalkan udah ada di tengah nih, ya udah kita nggak usah otak-atik yang itu tambah X nggak usah. Berarti tinggal ini aja kita buat jadi X gini ya. Tujuannya seperti ini. Nah, langkah pertama adalah di sini kan ada 2x tambah 6. Oh, berarti dikurangi 6. Kenapa? Biar ini hilang. Atau dikurangi 6. Karena dikurangi 6, berarti semuanya harus dikurangi 6. Min 5 kurangi 6 sama dengan min 11. Yang tengah kan 6-nya hilang. 4 dikurangi 6 jadi min 2. Jadi seperti ini. Untuk tandanya tetap semua. Dia min 5 kurangi 6 kan min 11. 2x tambah 6 kurangi 6. 6-nya hilang. Terus 4 kurangi 6 kan min 2. Nah, kemudian yang tengah ini gimana? Jadi yang tengah ini ya tinggal 2 biar jadi 1 kan ini nggak ada angkanya nih. Berarti 1 nih. 1, 2 biar jadi 1 ya apa kan? Oh, dikalikan dengan angka setengah atau dibagi 2. Kali setengah. Min 11 bagi 2 atau dikali setengah berapa? Min 11/2. Min 2 dikali setengah jadi min 1. Nah, ini karena ini dikalikan dengan yang bernilai positif ya. Setengah kan positif. Sehingga tandanya tetap ya. Karena dia dikalikan dengan angka positif maka tandanya tetap. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah X-nya itu lebih dari sama dengan min setengah per 2 dan kurang dari min 1. Itu ya. Untuk mengecek seperti tadi, kalian masukkan saja angka-angkanya. Apakah benar jawabannya? Kalau misal jawabannya benar, kalian masukkan angka yang memenuhi ini antara min 11/2 sampai min 1,
kalian masukkan angka situ, dan diperoleh hasilnya benar, maka jawabannya benar. Tapi kalau misal kalian masukkan tapi jawabannya salah, maka jawaban kalian salah. Atau ada cara lain, kalian masukkan nilai X di luar nilai itu, gitu ya. Dan kalian masukkan nilai X-nya di luar angka ini, misalkan kalian masukkan angka 0, kok jawabannya salah, oh berarti jawaban kamu benar. Ya. Tapi kalau kalian masukkan nilai X-nya di luar sini, di luar hasil yang kalian dapatkan, tapi kok jawaban dimasukkan di sini kok jawabannya jadi benar, misalnya pernyataannya jadi benar, maka hasil kalian salah gitu. Iya. Nggak bingung ya? Oke, ini yang level 2, istilahnya seperti itu. Level 2. Ini baru level 2, ada 4 level. Sekarang level 3. Ini agak susah karena kita membutuhkan pengetahuan yang ilmu yang lainnya, yaitu memfaktorkan. Misalkan kita punya persamaan ini, X kuadrat dikurangi X kurang dari 6. Ya. Nah, ini langkahnya berbeda dengan, caranya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Bedanya apa? Bedanya adalah di sini ada bentuk kuadrat ya, X kuadrat. Nah, ini berlaku juga untuk yang bentuk pangkat yang lain. Nah, kenapa kok beda? Karena yang sebelumnya itu X-nya cuma pangkat 1. Karena pangkat 1, maka kita cuma membuat salah satu sisinya bentuknya X. Ya, ada X tok. Dengan yang sisi yang lain tidak ada nilai X-nya. Gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini, caranya gimana sih? Ya, caranya kita bikin salah satu sisinya itu hasilnya adalah 0. Kita bikin salah satu sisinya bentuknya 0. Nah, bentuk 0 ya. Kalau di sini kurang dari, ya ini kurang dari 0. Terserah mau sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang jelas kita bikin salah satu sisinya itu sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kemudian langkah pertama apa? Langkah pertama adalah ya udah ini bikin angka 0. Oh, yang gampangnya sebelah kanan saya bikin angka 0. Di sini ada angka 6. Biar jadi 0 diapakan? Ya dikurangi angka 6, dikurangi 6. Jadi apa? X kuadrat kurangi X dan kurangi 6, dan sebelah kanan 6 kurangi 6 jadi 0. Gitu ya. Nah, setelah itu kita faktorkan. Nah, ini yang agak susah. Kalian bisa menggunakan langkah cara faktorkan, atau yang kedua kalian bisa langsung mencari nilai akar-akarnya. Nanti kalian belajar nggak ya? Nggak belajar itu deh. Saya gini, ini saya ajarin faktorkan dulu ya. Nanti ini dibuat seperti ini ya. Nah, difaktorkan seperti ini, dikurung-kurung karena ini kuadrat ya, jadi 2. Nah, terus ini dilihat nih, oh ini X kuadrat tok nih. X kuadrat itu apa kali apa? X kali X. Tulis aja nih X kali X ya. X kali X. Kemudian kalian ini yang dicari adalah nilai sini nih. Tambah berapa, kurangi berapa, yang memenuhi nanti menjadi X kuadrat dikurangi X kurangi 6. Nah, caranya adalah misalkan saya punya di sini nilai A, ini A, dan di sini nilai B ya. Jadi kalian mencari nilai A, warnanya biar hitam. Jadi kalian mencari nilai A sama B, di mana kalau dikalikan itu hasilnya sama dengan yang sebelah sini. Nih. Berarti berapa itu, men? Nah, kalau dikalikan hasilnya sebelah sini, tapi kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan yang tengah. Yang tengah berapa nih hasilnya nih? Minus min 1 ya. Nah, kalian cari angka tuh. Cari angka, kalau dikalikan hasilnya minus 6, kalau dijumlahkan hasilnya minus 1. Dapatnya berapa? Cari-cari tuh. Pertama kalian cari aja 6. 6 itu berapa kali berapa sih?
Oh, 1 kali 6, 1 kali 6, baru kalau dijumlahkan hasilnya 7 sama kalau diselisihkan hasilnya 5. Oh, enggak berarti ya. Berarti berapa lagi 6 tuh? 2 kali 6 misalkan. Oh, 2 kali 6. Kalau dijumlahkan berapa tuh? 2 tambah 3, 2 kali 6. 2 kali 3, 2 kali 3 sama dengan 6 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Kalau dijumlahkan berapa? 2 tambah 3, 5. Enggak. Tapi kalau diselisihkan 1. Oh iya, ini 1 nih. Berarti 3 sama 2. Berarti hasilnya 3 sama 2 ya. 3 sama 2. Pertanyaannya selanjutnya adalah, kan berarti kan ini minus ya. Kalau dikalikan minus. Kalau dikalikan minus berarti hasilnya salah satu positif dan salah satu negatif. Antara minus 3 sama 2 atau 3 sama minus 2. Caranya gimana? Ya udah, kalau dijumlahkan hasilnya minus 1. 3 dikurangi 2 hasilnya 1 enggak? Oh, hasilnya cuma 1, bukan minus 1. Bukan, berarti hasilnya adalah sini minus 3 dan plus 2. Berarti ini sini minus 3 dan sini plus 2. Ini ya. Nah, minus 3 dan plus 2. Langkahnya belum selesai sampai sini. Ini sudah sampai kita memfaktorkan namanya. Nah, kemudian kita nyari dulu nih nilai X yang memenuhi ya. Nah, karena kenapa kok tadi saya bilang kok sebelah salah satu sisinya kok dibuat angka 0, agar kita dapat memudahkan mencari nilai X-nya. Ini kenapa kok 0? Karena semua bilangan jika dikalikan 0, maka hasilnya sama dengan 0. Maka yang memenuhi itu adalah salah satu dari sini yang nilainya 0. Atau antara X min 3 atau X plus 2 itu dibuat sama dengan 0. Jadi gini, X min 3 misalkan ya, saya buat X min 3 biar sama dengan 0, berarti X-nya berapa? X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya berapa? X-nya berapa? Sama dengan 3. Kemudian X minus 2 sama dengan 0, berarti X-nya berapa? Min 2. Kemudian kita buat garis, jadi seperti ini ya. Garis grafik seperti tadi ya. Nah, ini kenapa kok bentuknya kurung, lengkung seperti ini? Ya karena di sini nggak ada sama dengan ya. Beda nanti kalau di sini ada sama dengan, maka ini bentuknya kotak ya. Kotak. Nah, setelah kita dapat hasil ini, oh, berarti saya dapat nih X-nya minus 2 dan X-nya 3. Sehingga kita cari nih, di mana sih hasilnya? Nah, jadi kita dapat hasilnya seperti ini. Baru seperti ini ya. Ini X min 2 sama 3. Nah, berarti X-nya segini. Bentuknya mau seperti ini atau gini. Ini yang kita cari sekarang ya. X-nya lebih dari atau kurang dari. Nah, yang mana? Sehingga kita perlu mencari dulu di bagian mana sih yang memenuhi ini. Nah, gitu ya. Caranya kita masukkan suatu nilai ya. Ada berapa langkah nih? Beberapa langkah. Kita memasukkan suatu nilai di bagian sini. Atau cara kedua adalah kita lihat dulu koefisien X-nya. Koefisien X-nya ini, X-nya positif atau negatif? Positif. X-nya positif negatif? Positif. Oh, berarti sebelah kanan positif. Kalau ini positif, ini selang-seling. Ini negatif, ini positif. Nah, gitu ya. Positif, negatif, positif. Atau positif, negatif, positif. Atau cara yang kedua yaitu kita masukkan aja nilai X-nya berapa. Yang paling gampang kita masukkan nilai X-nya 0. Misalnya. Kita masukkan angka 0. 0 kurangi 3, minus 3. Minus 3 negatif ya. Yang kita lihat negatif positifnya, bukan hasilnya. Negatif dikalikan 0 ditambah 2, positif ya. Negatif kali positif sama dengan negatif. Oh, berarti yang tengah-tengah sini, kan 0 di sini ya. Jangan terjebak ya, 0 nggak mesti di tengah. Ya, tergantung ini intervalnya. Ini antara min 2 sampai 3, berarti 0 di tengah-tengah. Oke. Oh, berarti di sini negatif ya. Kalau di sini negatif, karena selang-seling, berarti yang sebelah kiri itu positif, yang sebelah kanan positif. Gampang ya. Ya juga kalian nanti mencari dengan nilai ini X-nya. Oh, ini X-nya positif, nih X-nya positif. Kalau X positif semua, berarti yang paling kanan itu positif. Kalau paling kanan positif, ya udah selang-seling negatif, positif, negatif, positif gitu.
Nah, yang dicari apa ini? Kurang dari 0. Karena kurang dari 0 itu apa sih? Kurang dari 0 itu negatif ya. Berarti yang diambil yang negatif. Yang diambil yang negatif berarti yang tengah. Yang negatif yang tengah toh. Sehingga hasilnya adalah X-nya itu lebih dari min 2 dan kurang dari 3. Nah, itu hasil yang kita peroleh. Susah ya? Ini ya. Ini baru masih level 3 ya. Nah, kalau kalian bingung, nanti ada tugas untuk mengerjakan seperti ini ya. Nanti di nilai mutlak juga akan dibahas seperti ini juga. Jadi kalian harus paham sekali bentuk seperti ini. Oke, kemudian yang nomor 4. Yang nomor 4 kita punya 2x kurangi 5. Oke, 2x kurangi 5 per x min 2. Itu kurang dari sama dengan 1. Nah, langkahnya gimana? Sama seperti ini, yaitu kita buat salah satu sisinya sama dengan 0. Karena kita buat salah satu sisinya sama dengan 0, nanti kemudian kita faktorkan. Itu ya. Nah, sekarang kita buat salah satu sisinya sama dengan 0, berarti ini dikurangi angka 1. Ya, dikurangi angka 1 semua ya. Jadi 2x min 5 per x min 2 kurangi 1. Kemudian yang sebelah kiri, sebelah kanan juga dikurangi angka 1. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah ya ini samakan penyebut ya, pengurangan pecahan biasa ya. Penjumlahan pecahan, jadi 2x min 5 per x min 2 dikurangi 1. 1 dibuat x min 2 per x min 2 ya. Disamakan penyebut. Seperti biasa lah. Kalian harusnya sudah paham ya. Kalau belum paham nanti bisa belajar lagi tentang pecahan. Ya, samakan penyebut. Oh, udah sama nih x min 2 sama x min 2 ya. Itu ya. Kita hapus aja nih. Bisa nggak dihapus ya? Nah, ini ya. X min 2, X min 2. Kemudian kita jumlahkan ya. 2x dikurangi nanti kurang nih. 2x kurangi x. Jadi apa? Oh, belum. Jadi kita jumlahkan dulu ya. Nah, jadi seperti ini kan penyebutnya sudah sama, kita jadiin satu dulu biar gampang. Kemudian kita kurangkan nih 2x kurangi x. Jadi x min 5 kurangi min 2 kurangi min jadi plus ya. Dikurangi min jadi plus. Berarti min 5 ditambah 2 jadi min 3. Jadi kita dapat nih x min 3 itu, yang atas x min 3, yang bawah x min 2. Nah, ini sebenarnya langkahnya lebih mudah daripada yang sebelumnya, daripada yang ini. Kenapa? Karena dalam sini kita tidak perlu memfaktorkan. Ini sudah dalam bentuk pangkat 1. Kalau ini kan tadi masih belum nih, jadi kita perlu memfaktorkan. Ya, pangkat 1, pangkat 1. Ini sudah nih, pangkat 1 semua toh. Sehingga kita tinggal membuat garis bilangan. Yaitu, biar ini jadi 0 berapa yang atas? Ya, x min 3 biar jadi 0, x-nya berapa? Oh, 3. Yang bawah, x min 3, x min 2 biar jadi 0, x-nya berapa? 2. Oke, kita buat seperti ini. Pertanyaannya adalah, di sini tandanya ada sama dengan. Ya, ada sama dengan. Oke, berarti kan harusnya bentuknya kotak semua ya. Beda dengan yang tadi nomor 3. Di sini nggak ada sama dengan, sehingga di sini kurungnya lengkung. Ada? Tapi kalau di sini ada sama dengannya, berarti harusnya bentuknya kotak semua. Tapi kenapa kok ini nggak kotak tapi lengkung? Nah, jawabannya adalah karena 2 itu bentuknya adalah penyebut. Dan penyebut itu nilainya tidak boleh sama dengan 0. Penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Contohnya 1/0 itu nggak boleh. 2/0 itu nggak ada nilainya atau tidak terdefinisi. Intinya adalah kita tidak bisa membagi sesuatu apapun dengan angka 0 ya. Kan menjadi tidak terdefinisi. Sehingga X itu nggak boleh nilainya sama dengan 2. Kenapa kalau sama dengan 2? Karena kalau X-nya sama dengan 2, sehingga
Hasilnya yang bawah jadi 0. Jadi kan 2 kurangi 3 kan min 1. Min 1 per 0. Kan nggak boleh. Jadi 2-nya nggak masuk. Maka tandanya kurungnya lengkung. Nah, kemudian kita nyari mana yang positif, mana yang negatif. Seperti tadi ya. Bisa memasukkan nih nilainya, dilihat nih X-nya. Oh, ini positif. Ini nilai X positif. Oh, berarti yang sebelah kanan positif. Positif, negatif, positif. Seperti itu bisa. Cara lain adalah kita mengganti X menjadi angka 0 misalkan. Oh, diganti angka 0 nih, tinggal minus 3 sama minus 2. Minus bagi minus sama dengan plus. Berarti sebelah kiri plus, terus selang-seling ya, min plus gitu ya. Nah, selanjutnya di sini yang ciri apa nih? Oh, di sini kurang dari 0. Kurang dari 0 itu apa? Kurang dari 0 itu negatif. Jadi cari yang negatif. Oh, yang di tengah-tengah. Ini ya. Sehingga hasil yang kita dapat adalah X lebih dari 2. Ingat, tidak sama dengan 2. Soalnya tadi penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Dan X kurang dari sama dengan 3. Nah, ini hasilnya ya. Kita dapat. Nah, ini untuk yang persamaan. Selanjutnya, kita masuk ke nilai mutlak. Nanti kalau misalnya kalian bingung, ya bingung cara mengerjakannya seperti apa, takut oh ini saya takut salah nih, saya yang belum paham. Kalian bisa menanyakan ke dosen. Boleh loh, kalian WA ke nomor saya tentang pekerjaan kalian itu sudah benar apa salah. Itu nggak apa-apa, nanti akan saya cek. Oh ini salah mas, oh ini benar. Itu ya, langkahnya ada yang salah, ada yang benar. Nggak apa-apa, jangan takut. Selama itu masih contoh soal, itu nggak apa-apa ditanyakan ke saya. Kalau kalian bingung. Kalian juga boleh tanya ke temannya ya. Boleh silakan kerjasama dengan teman-temannya. Yang penting kalian paham. Tapi kalau untuk soal ujian itu jangan sekali-kali untuk bertanya ya. Kalian harus percaya dengan kemampuan diri kalian sendiri. Kemudian sekarang materi selanjutnya adalah materi nilai mutlak. Oh ya ini nanti karena materinya ini agak susah ya. Agak susah terutama dalam pengerjaan soal. Mungkin nanti kita sampai 2 minggu ya untuk pertemuan besok kita membahas soal seperti ini lagi aja. Oke, nilai mutlak. Sebelumnya, nilai mutlak itu apa sih? Saya punya contoh. Nilai mutlak, mungkin kalian udah paham ya. Nilai mutlak kan tambahnya seperti ini. Ya, misalkan saya punya angka 2 dimutlakkan, itu akan sama dengan 2 ya. Misalkan saya punya minus 2. Minus 2 dimutlakkan sama dengan 2. Artinya apa? Mutlak itu adalah membuat nilai yang negatif menjadi positif. Kan seperti itu ya. Yang positif tetap menjadi positif. Dengan nilainya sama ya. Dengan 2 jadi tetap 2. Minus 2 dimutlakkan jadi 2. Gitu ya. Nah, sehingga kita dapat mendefinisikan nilai mutlak seperti ini ya. Misalkan kita punya nilai X. Kita punya X nih. Kita mutlakkan, itu akan jadi 2 ya. Jadi 2 bagian. Yang pertama, dia akan tetap menjadi nilai X seperti ini. Jika X-nya itu lebih dari sama dengan 0 atau X-nya positif. Tapi X-nya itu akan menjadi minus X jika X-nya itu negatif. Kenapa kok minus X? Sebagai contoh saya tadi, di sini min 2. Misalnya, min 2 mutlak. Kok jadi 2? Karena bisa ditulis kan ini. 2 itu kan bisa ditulis dengan min 2. Ya. Min 2 sehingga min ketika di dalam mutlak itu bernilai negatif, maka dia tinggal diminuskan sehingga nanti biar menjadi positif. Gitu ya. Jadi definisi dari nilai mutlak sendiri adalah dia akan tetap nilai itu sendiri X jika nilainya X-nya itu positif. Tapi jika X-nya negatif, maka X-nya itu akan nilai mutlaknya itu akan menjadi minus X. Seperti itu. Ada juga definisi yang lain, ini intinya sama, adalah nilai mutlak X itu adalah sama dengan akar dari X kuadrat. Jadi kalian harus tahu ya, akar 4.
Misalnya saya punya contoh di sini ya. Akar 4 itu sama dengan berapa? Sama dengan 2. Bukan minus 2. Bukan minus 2. Ini salah. Akar 4 itu 2. Bukan minus 2. Minus 2 itu sama dengan minus 2 itu sama dengan minus akar 4. Nah, ini. Ya. Minus 2 itu sama dengan minus akar 4. Atau nanti. Jadi, ya, jika saya punya akar minus 2 kuadrat, nah gini ya, itu sama dengan berapa? Ya, sama dengan 2, bukan minus 2. Ya, akar minus 2 kuadrat itu sama dengan 2. Sehingga kita punya akar X kuadrat itu sama dengan X. Ya, kalau X-nya negatif, positif ya. Jadi, bisa kita tulis akar X kuadrat itu sama dengan nilai mutlak dari X. Gitu ya. Kalau contoh tadi minus 2 kuadrat sama dengan 2, berarti sama dengan mutlak dari minus 2. Gitu ya. Nah, bisa juga ini kalau definisi yang lain, misal kita punya 2 angka ya, 2 angka X sama Y, dimutlakkan itu kita bisa membaca dengan selisih atau jarak antara nilai X dan nilai Y. Misalnya saya punya 1 kurangi 3 dimutlakkan. Itu bisa jadi saya nulis antara jarak antara 1 sama 3 itu berapa. Nah, itu 2. 1 kurangi 3 kan minus 2, tapi dimutlakkan jadi 2. Berarti jarak antara 1 dan 2 itu sama dengan 1 dan 3 sama dengan 2. Seperti itu ya. Ini untuk definisi nilai mutlak. Nah, sifat-sifat nilai mutlak ini ada banyak sekali. Yang kalian perlu pahami saja. Ada 10 yang saya tulis di sini. Banyak-banyak sekali. Yang pertama adalah jika saya punya minus A, itu dimutlakkan, itu akan sama dengan A. Gampang di sini ya. Jika saya contoh ya, saya punya minus 3, itu akan sama dengan 3 ya. Minus 3 dimutlakkan itu sama dengan 3 ya. 3 mutlak ya. Nah, atau minus 1 mutlak sama dengan 1. Sama dengan 1. Gampang ya ini ya. Intinya adalah minus A dimutlakkan itu sama dengan A. Dimutlakkan juga. Yang kedua adalah perkalian. Jika saya punya A kali B kemudian dimutlakkan, akan menjadi A mutlak dikalikan B mutlak. Itu nilainya akan sama. Contohnya saya punya 3 kali 2 itu kan sama dengan 3 mutlak dikali 2 mutlak. Ya, sama dengan 6 atau minus 4 kali minus 2 dimutlakkan kan 8 ya, 8 itu kan sama dengan 4 mutlak ya, minus 4 mutlak dikalikan minus 2 mutlak. Ini kan 4, ya ini 2, 4 kali 2 kan 8 juga sama ya. Oke, yang ketiga. Ini pembagian sama seperti contoh perkalian tadi ya. Jika A bagi B dimutlakkan akan menjadi A mutlak dibagi B mutlak. Ini dipahami saja ya. Karena kadang-kadang nanti akan kita gunakan dalam menjawab soal sifat-sifat seperti ini. Kemudian yang selanjutnya nomor 4, ini yang tadi sudah dijelaskan bahwa akar itu hasilnya sama dengan mesti positif. Ya, tadi sudah. Kemudian nah ini yang nomor 5. Ini berasal dari contoh yang B ya. Jadi gini, saya punya X ya. Saya punya mutlak X ini kan kuadrat kan. Jadi sama dengan apa? Mutlak X dikalikan mutlak X gini ya. Nah, mutlak X kali mutlak X itu sama dengan X kuadrat toh. X apa? X kuadrat dimutlakkan. Nah, karena X kuadrat itu pasti positif ya. Jadi bentuk kuadrat itu pasti positif, berarti mutlaknya bisa dihilangkan atau sama dengan X kuadrat. Karena X kuadrat itu pasti positif. Ini ya.
Nah, ini penjabarannya seperti ini, ya. Oke, kalian pahami, kalian baca lagi lah. Kemudian ini yang agak susah untuk ini kan masih bentuk persamaan ya, sama dengan, sama dengan, sama dengan, sama dengan, sama dengan. Yang selanjutnya sekarang yang pertidaksamaan. Untuk sifat yang keenam itu adalah ini jika kita punya X mutlak itu kurang dari 4. Ini kurang dari A, sorry. Jika kita punya X mutlak itu kurang dari A, itu sama artinya dengan, ini bacanya tuh jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika itu, jika yang kiri benar maka kanan benar. Jika yang kiri salah maka kanan salah. Atau sebaliknya, jika kanan benar, kiri benar. Jika kanan salah maka kiri yang juga salah. Ya. Jadi X mutlak kurang dari A itu artinya adalah X itu antara minus A sampai A. Contohnya ini, jika X kurang dari A, maka X itu lebih dari 3, min 3 sampai 3, dan seterusnya. Ini kalian bisa pahami lagi ya nanti ya. Ini jika ini sebaliknya, maka jika X lebih dari A, ya mutlaknya, itu akan kebalikan dari yang sebelumnya, yang F tadi ya. Nih, kemudian ini ya, yang ke berapa ini? 8 ya. Kurang dari, maka ini sama ya. Ini yang nanti akan kita gunakan, sering kita gunakan. Jika kita punya A mutlak itu kurang dari B mutlak, maka jika kuadratkan semua, maka tandanya akan tetap. Mutlaknya akan hilang ya. Karena kuadrat itu pasti positif. Minus 3 kuadrat itu sama dengan 9, dan pasti positif. Kuadrat bentuknya pasti positif. Kemudian, nah ini namanya pertidaksamaan segitiga. Kalau nggak salah ini I sama J, ini pertidaksamaan segitiga. Ini ada pembuktiannya, nanti kalian bisa lihat di buku, kalau nggak salah ada. Di buku atau di PDF yang saya share kemarin. Ini ya, ini seperti ini. Nanti kalian bisa baca dulu. Kemudian kita sekarang masuk ke contoh soal. Soalnya juga sama seperti tadi. Ada 4 tipe soal ya. Ada 4 tipe soal. Ini kenapa kok tadi saya bahas nanti pertidaksamaan? Karena dalam nilai mutlak ini kita menggunakan pertidaksamaan, sifat-sifat pertidaksamaan tadi. Ya, jadi jangan dilupakan langkah-langkahnya karena kita akan menggunakan langkah seperti tadi. Yang pertama, X min 2 mutlak kurang dari 5. Kita ingin membuat bentuk himpunan penyelesaiannya, atau X itu antara berapa sampai berapa, atau X itu lebih dari berapa, atau X kurang dari berapa. Itu hasilnya X tok ya, yang kita ambil. Oke, yang pertama X kurang dari 2 mutlak itu X kurangi 2 mutlak itu kurang dari 5. Nah, kita menggunakan sifat yang nomor berapa tadi ya? Nomor 6 ya. Kita menggunakan sifatnya nomor 6 yang mengatakan bahwa nih ya, kalau kita punya X itu kurang dari A, apa tadi? Maka X itu antara minus A gitu ya, sampai A gitu ya. Juga sama, jika kita punya X min 2 mutlak kurang dari 5, maka X min 2 itu antara minus 5 sampai 5, seperti itu ya. Nah, setelah ini kita lakukan langkah yang seperti tadi. Seperti tadi waktu pertidaksamaan. Gimana kita bikin salah satu sisinya itu menjadi X tok gitu ya, X saja. Misalnya adalah, oh di sini ada X min 2 nih, ya udah biar min 2-nya hilang diapakan? Oh ditambah 2, berarti semuanya tambah 2. Berarti apa? Min 5 tambah 2 sama dengan min 3, dan 5 tambah 2 sama dengan 7. Oh, berarti kita dapat nih hasilnya. Yang nomor 1 adalah X itu antara minus 3 sampai 7. Itu ya. Gampang nih Mas Ian ya. Yang penting kuncinya di awal ini tadi sih, kuncinya di sini. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah kita punya 2x min 5 mutlak itu lebih dari sama dengan 1. Ya.
Nah, caranya seperti tadi. Ini menggunakan sifat yang ke FG ya, G berarti ya, ke 7. Di mana? Masih ingat nggak tadi? X mutlak ya, jika lebih dari. Ini maksudnya lebih dari itu bisa lebih dari sama dengan ya. Yang penting tandanya lebih dari A, maka bisa dikatakan bahwa X itu kurang dari minus A ya, atau bisa tandanya seperti ini, X lebih dari A. Itu ya. Jadi kita bisa tulis 2x min 5 lebih dari sama dengan 1, bisa ditulis gini. X min 2, kan ini dianggap satu-satuan ya. X min 2 kurang dari sama dengan minus 1, kan sama ya? Minus 1, atau 2x min 5 lebih dari sama dengan 1. Ya, seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya sama seperti tadi. Dibuat salah satu sisinya sama dengan X. Nah, ini karena tandanya ada atau, ya kita lakukan semuanya aja langsung ya. Atau kalian bisa lakukan perhitungan sendiri-sendiri lah. Ya. Misalkan ini kan karena bentuknya sama, ya udah saya jadikan satu aja perhitungannya. Ini minus 5, ini minus 5. Oh, sama nih, berarti saya tambah 5 semua ya. Tambah 5, tambah 5. Karena ditambah 5 jadi berapa nih? 2x kurang dari sama dengan min 1 tambah 5. Min 1 tambah 5 itu sama dengan 4. Dan 1 tambah 5, 6. Oh, berarti gini ya. 2x ini kurang dari sama dengan 4 atau 2x lebih dari sama dengan 6. Ini ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini x-nya dijadikan 1 ya depannya ya. Jadi apa nih? Tinggal dibagi 2 semua ya. Tinggal dibagi 2 jadi x kurang dari sama dengan 2 atau x lebih dari sama dengan 3. Ini hasilnya ya. Oke. Paham nggak ya? Bingung? Kemudian sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3 ini agak susah, agak tricky, agak membuat ya ada trik-triknya. Jangan saya punya seper X dikurangi 3, karena ini ada seper jadi nanti agak triknya. Kurang dari sama dengan 6. Sama seperti tadi ya, karena dia kurang dari maka di antara minus 6 sampai 6 gitu kan. Seperti tadi ya. Jadi seper X min 3 itu di antara minus 6 sampai 6. Kemudian langkahnya adalah kita membuat ini sama dengan X. Gimana caranya? Ya udah nih 3-nya dihilangin jadi tambah 3. Minus 6 tambah 3 sama dengan 3. Minus 3. Dan 6 tambah 3 sama dengan 9 ya. Nah, selanjutnya ini agak triknya di sini. Kita mau menghilangkan, membuat seper X menjadi X gitu ya. Susah agaknya ini kalau gimana caranya gitu kan. Kita bisa kalau kita mengkalikan misalnya seper X biar jadi X, itu kok caranya kita bisa mengkalikan dengan X kuadrat. Tapi jika kita kalikan dengan X kuadrat, maka itu akan menjadi timbul masalah lain. Karena jika kita kalikan dengan X kuadrat, maka sebelah kiri jadi min 3X kuadrat, sebelah kanan menjadi 9X kuadrat. Dan itu akan menjadi lebih rumit penyelesaiannya. Nah, caranya adalah kita mengkalikan ini dengan X. Kalikan dengan X. Kenapa kok kita kalikan dengan X? Karena jika kita kalikan dengan X, ini kan menjadi 3X. Minus 3X. Yang tengah akan menjadi seper X dikali X, 1. Yang 9 dikali X jadi 9X. Tapi ingat, jangan langsung asal dikalikan dengan X. Karena kita nggak tahu X itu nilainya positif atau negatif. Sehingga perlu kita bagi 2. Ya, kita bagi 2 yang pertama. Sehingga kita perlu bagi 2 ya. Kita bagi 2. Ini tetap sama ya. Bagi 2. Ini. Yang pertama adalah kita bagi di sini X yang negatif untuk X negatif. Dan yang kedua adalah kita bagi untuk X positif.
Ya, kita tahu bahwa kalau X negatif, maka di sini nilainya akan negatif. Ya, X negatif, X akan menjadi negatif. Kalau X-nya positif, maka X menjadi positif. Maka kita dapat bagi nih. Di sini, X negatif kan kurang dari 0 ya. Jadi min 3 kita bagi 2 nih. Yang satu kurang dari 0, yang satu lebih dari 0. Jadi gini, kita bagi 2. Oke, ya, kedua sisi. Yang pertama, itu X itu kurang dari 0. Jadi makanya dia lebih dari sama dengan minus 3 dan kurang dari 0. Yang kedua adalah X lebih dari 0, tapi dia kurang dari sama dengan 9. Dia termasuk. Cuma kita bagi 2 saja sih. Kita iris gitu ya. Kita iris kalau dalam garis bilangan seperti ini. Kita garis bilangan seperti ini. Ini min 3 dan ini 9 ya, kita iris. Kita iris di sini, iris ini sini 0. Nah, maka di sini positif, ini negatif gitu ya. Cuma kita iris gitu doang. Nah, selanjutnya adalah kita fokus dulu ke yang negatif. Kita fokus dulu ke yang negatif. Ya, ini nggak usah tulis lagi ya nolnya ya. Kita fokus dulu yang negatif. Nah, X, ini kita kalikan dengan X ya. Kalikan dengan X. Dikalikan dengan X. Jadi apa? Minus 3 kali X. Jadi minus 3X. Karena dia dikalikan dengan X, X-nya itu negatif. Dilihat ini, ingat-ingat. X-nya itu negatif, maka tandanya dibalik. Oke. Dan X dikali X jadi 1. Gini ya. Nah, ini udah mudah ini. Sudah mudah. Kemudian kita nyari nih, oh salah satu jadi X. Ya udah tinggal dikalikan minus 3 ya. Dikalikan minus 3. Atau dibagi minus 3. Kalau dibagi minus 3 jadi apa? X kurang dari sama dengan ya, tandanya dibalik lagi ya. Karena dia dikali minus. Ya, minus. Jadi 1 dikali minus sepertiga, jadi min sepertiga. Oh, kita dapat nih 1 ini. Hasil 1 ini. Dah, dapat nih. Yang kedua, sekarang untuk X yang positif, kita fokus ke sini. Itu sudah lupakan. Lupakan dulu ya yang negatif. Kemudian kita fokus yang positif. Yang positif, seperti tadi langkahnya juga. Kita kalikan dengan X. Kita kalikan dengan X. Nah, karena X-nya positif, maka tandanya tetap. Ya, jadi gini ya, X dikali X jadi 1, 9 kali X jadi 9X. Tandanya tetap. Kemudian, sekarang biar jadi X, diapakan? Oh, dikalikan 9 ya. Kali 9. 1 kali 9 ya 9. 9 kali 9 ya 1. Jadi gini ya. Oh, udah kita dapat nih. Ya udah, kalau udah selesai, tinggal tengah-tengah dikasih kata atau. Jadi hasilnya adalah kita peroleh X kurang dari sama dengan min sepertiga atau X lebih dari sama dengan, bisa X lebih dari sama dengan 9. Gak pusing ya? Itu intinya kita bisa menggunakan trik-trik seperti itulah ya. Nah, ini baru yang nomor 3. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4, ini nanti juga ada permasalahan faktorkan juga nih. Nah, nomor 4 kita punya angka ini ya. 3X plus 1 kurang dari 2 dikali X min 6. Nah, ini bisa kita tulis, kan tadi ada sifat-sifat nilai mutlak ya. Kalau perkaliannya bisa masuk ya. Misalkan 2, ini 2-nya bisa kita tulis, jadi mutlak 2 kan sama dengan 2 ya. 2 itu sama dengan mutlak 2, jadi sama dengan saya tulis mutlak 2 dikalikan mutlak X min 6. Maka dia bisa jadi 1 toh. Jadi seperti ini. 2 dikali X, jadi 2X, 2 dikali 6, jadi 12. Jadi kita bisa memasukkan ya, oh jadi masukkan mutlak semua. Nah, kemudian kita menggunakan sifat yang nomor berapa tadi? Saya lupa, nomor 8 kalau nggak salah. Yang menyatakan bahwa, kalau kalian lupa ya, jika X ya kurang dari Y, gitu ya.
Maka maka itu bisa kita tulis juga dengan jika dan jika ini ya, X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Sama ya. Sehingga kita bisa tulis bahwa yang sebelah kiri kuadrat 3x min plus 1 kuadrat itu kurang dari 2x min 12 kuadrat. Jadi seperti ini. Nutiknya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian kuadratkan masing-masing. Ya. 3x plus 1 kuadrat, 2x min 12 kuadrat. Tandanya udah masih tetap aja. Nah, kalau kalian masih bingung cara mengkuadratkannya, berarti kalian masih belum paham dengan materi minggu kemarin. Ya, itu ya. Kita kuadratkan ini nggak usah saya jelaskan cara mengkuadratkannya. Kemarin dengan menggunakan sifat distributif ya. Ya, dengan seperti itulah. Nah, ini dapat seperti ini. Nah, kita lihat di sini bahwa oh ini ada persamaan kuadrat nih. Itu ya. Persamaan kuadrat. Kuadrat. Caranya adalah seperti tadi bahwa salah satu sisinya dibuat sama dengan 0 gitu ya. Jadi saya bikin yang sebelah kanan itu sama dengan 0. Ya udah ini saya kurangkan dengan semuanya ini. Ya. Berarti 9x kuadrat dikurangi 4x kuadrat sama dengan 5x kuadrat. 6x dikurangi minus 48. Kurangi minus kan sama dengan tambah ya. Berarti 6x ditambah 48. Kira itu. 54x. Ya. Berarti tadi 5x kuadrat ditambah 54x. Terus 1 dikurangi 144. Jadi 143. Dikurangi 143. Jadi seperti ini. Kurang dari 0. Nah, selanjutnya adalah kita memfaktorkan. Agak susah ini memfaktorkannya. Agak susah memfaktorkannya, yaitu ini ya. Kita memfaktorkan. Kira nih angkanya berapa nih? 5. Oh, 5 itu berapa kali berapa sih? Oh, 5 itu ya 5 kali 1 gitu ya. Jadi di sini ada 5x ya. 5x dan sini ada x. Ya. Nah, sekarang kita nyari angka di sini. Ini agak susah karena yang sebelah kiri itu ada bentuk ada angka selain angka 1. Yaitu caranya adalah kita mencari angka berapa yang jika dikalikan itu hasilnya sama dengan min 143. Berapa sih? Oh, 11 sama 13 ya. Berarti kita dapat nih angka ini 11 sama 13. Cuma permasalahannya adalah 11-nya mau gini, 11 13 atau di sini 13, di sini 11 gitu ya. Kalau dikalikan kan hasilnya mesti benar ini ya. Cuma kan ini minus, berarti satu positif, satu negatif. Nah, kita lihat nih. Nah, karena di sini ada angka 5, berarti 5 dikali sebelah sana. Ditambah ini angka 1 kali sebelah sini. Yang menghasilkan angka 54. Bingung nggak? Kita cari angka. Yang mana ini kita coba semuanya nih. 15 kali 13 berapa? 5 kali 13 berapa? 65 ya. 5 kali 13. Berapa sama dengan 65 ya. Kemudian sama kali 13 itu 1 kali 11. 1 kali 11 11 ya. 1 kali 11 berapa nih? Ya 11. Selisihnya berapa ini? Oh, selisihnya 54. Oh, udah bener nih. Berarti di sini 13 gitu ya. Di sini 11. Nanti akan saya ajarkan cara yang lain ya. Karena ini di slide-nya itu sudah terlanjur untuk bentuk faktorkan. Nah, sekarang masalahnya mana yang positif negatif. Oh, ini bentuknya apa sih? Positif. Oh, berarti yang atas positif nih. Oh, berarti 13 positif. Berarti positif. Sini negatif.
Kenapa kok positif? Ya, yang besar yang positif ya. Berarti ini positif nih, ini positif. Yang putih sama nih? Oh, 13-nya pasti positif dan 11-nya berarti yang negatif. Ya, seperti ini. Nah, seperti tadi, kalau kita sudah memfaktorkan, maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan nilai X yang memenuhi biar jadi sama dengan 0. 5X kurangi 11 biar jadi 0, berapa X-nya? 11/5, dan X-nya yang satunya ini minus 13 ya. 0. Nah, terus kita masukkan lagi nih angka 0 ya. 0 dimasukkan di sini, berarti dianggap 0. Oh, ini minus, plus, berarti di tengah-tengah minus, seperti tadi ya. Oh ya, sebelumnya saya akan coba untuk mencari cara lain. Kita coba dari sini, langsung loncat ke sini. Ya. Caranya gimana? Jadi ada rumus. X1, 2 ya. Ini langsung, kita nggak usah pakai pemfaktoran. Itu rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Ya, akar 15. Dibagi dengan 2. Nah, ini ada rumus lagi nih. Kalau kalian dulu belajar di IPA, SMA-nya dari IPA, ya mungkin kalian sudah pernah belajar ini. Nah, AB-nya itu apa sih? Ya, kita ini persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat itu berarti A kuadrat. Kok A kuadrat? Oh, salah. Maaf. Salah. A kuadrat ya. A X kuadrat ditambah B kali X gitu ya. Tambah C ini ya. Sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 atau lebih dari 0 atau kurang dari 0 ya. Ini kurang dari 0 ya, sama aja. Berarti ini A-nya berapa? Itu dari sini ya. Ini ditarik ke sini. A-nya berapa? A-nya 5. B-nya berapa? B-nya 54. C-nya berapa? C-nya min 143. Kalian masukkan ke rumus ini. Atau coba kalian hitung sendiri pakai kalkulator. A-nya diganti angka 5. B-nya diganti dengan angka angka 54 positif ya. C-nya diganti dengan minus 143. Kalian masukkan ke angka sini. Ketemunya nanti X1 ya, silakan kalian cari sendiri. X1 ini maksudnya plus minus itu kalian hitung dua-duanya. X1 sama dengan 11/5. X2 itu sama dengan min 13. Nanti setelah dapat ini, kalian bisa langsung loncat ke arah sini. Jadi nggak usah ke pemfaktoran. Nanti bisa. Kalau kalian bingung ya, cara memfaktorkan. Nah, cara menghitungnya gimana? Ya udah nih, min B, B-nya berapa sih? B-nya 54, berarti min 54. Nah, yang pertama itu kalian tambah dengan ini. Terus dibagi, dapat hasilnya ini, misalkan 11/5. Yang kedua, kalian hitung lagi sama min B, tapi yang kedua diambil minus ya, minus ini. Ini hasilnya ketemunya sama dengan 13. Nah, setelah dapat ini, ya seperti tadi ya langkahnya ya. Kalian membuat mana yang positif, mana yang negatif ya. Di sini misalkan saya masukkan angka 0. Oh, angka 0 berarti ini minus kalikan plus ya. Minus kalikan plus. Di mana 0 itu di mana? Oh, 0 di tengah-tengah sini. Berarti ini apa nih? Min kali plus jadi min. Berarti tengah-tengah minus. Kemudian selang-seling ya. Sebelah kiri plus, sebelah kanan juga. Berarti yang mana hasilnya? Ini kurang dari 0, berarti diambil yang tengah ya. Nah, berarti hasilnya adalah X berada di antara min 13 sampai X kurang dari 11/5. Mungkin agak susah ya ini ya. Nanti
Kalian bisa, latihan-latihan soal, nah, latihan-latihan soal dihitung. Ini kalau kalkulus itu seperti matematika, ya memang matematika ya. Matematika itu yang kalian perlukan itu adalah banyak-banyak kalian melatih diri sendiri untuk mengerjakan soal-soal. Semakin susah soal yang kalian kerjakan, maka akan semakin mengerti. Ya, oke. Sekarang tugas, silakan selesaikan ketidaksamaan berikut. Ini kenapa kok saya bikin mutlak semua? Karena yang ketak samaan itu sudah masuk di mutlak ini ya. Ini nanti bisa mengerjakan dengan mutlak samaan seperti yang contoh tadi. Ini di langkah-langkah yang saya jelaskan tadi masuk semua nih, ada cara semua nih. Itu ya. Silakan coba kalian kerjakan. Untuk minggu depan kita review dulu untuk materi ini. Mungkin kalian masih ada yang sedikit bingung. Nanti kita akan belajar membahas yang lebih lanjut lah ya. Ya, sehingga kalian kerjakan soal-soal ini semaksimal mungkin. Kalau kalian bingung tanyakan ke temannya, kalau temannya juga bingung bisa tanyakan ke saya, atau bisa tanyakan ke yang lainnya, atau kalian buka-buka buku. Langkah-langkahnya seperti apa, ya. Yang penting kalian bisa mengerjakan lah, karena ini nanti akan ya ini masih dasar ya, ini materi masih materi dasar. Kalau kalian di sini sudah bingung, maka ke depannya kalian pasti akan kesusahan untuk mengikutinya ya. Apalagi kalkulus satu ini nanti ada materi mata kuliah semester depan ada yang namanya kalkulus 2, semester depannya lagi ada yang namanya matriks dan vektor, semester depannya lagi ada kalkulus perubahan banyak dan selanjutnya. Kalau kalian ini bingung, ya bubar semuanya. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau misalnya ada yang bingung bisa ditanyakan. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.